Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mari kita bersama-sama belajar dan menyimak kajian dari beliau Habib Novel Al-Idrus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wali-wali Allah karena nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala bisa menikmati banyak hal dalam kehidupan dunia ini sebelum kehidupan akhirat. Nikmat, sholatnya nikmat, zikirnya nikmat, cari ilmunya nikmat, ngajarnya nikmat, makannya nikmat. Yang dimakan rasanya nikmat, duduk dimanapun rasanya nikmat. Kenapa? Karena punya sambungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita kalau nggak punya sambungan, ya mirip tadi, yang nggak punya koneksi internet. Kurang enak hidupnya dan banyak hal enak tidak bisa dirasakan gara-gara nggak punya internet. Maka banyak orang yang tidak bisa merasakan nikmatnya hidup karena hidupnya nggak nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah gimana cara nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Caranya adalah ada jalurnya. Ya ada jalurnya. Boleh nanya, jenengan berani megang listrik PLN itu? Kan stromnya semakin gede semakin bagus ya. Betul? Langsung dipegang gitu. Kasih kabel langsung gantol gitu. Enggak. Diperkecil jalurnya, diperkecil. Ada yang dapat 22.000 watt, ada yang dapat 11.000, ada yang dapat 6.600, ada yang dapat 4.500, ada yang dapat 3.300 kalau saya nggak salah ya, sampai 900. Ada yang lebih dari itu, ada yang lebih dari itu, tergantung kebutuhan dan kemampuannya. Baru dari begengser disalurkan, bisa buat ngecas, bisa buat ini lewat saluran. Lewat manapun ya. Setrumnya sama atau beda? Sama. Ya setrumnya sama. Nah kalau kita mau nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus cari colokan-colokan ini. Colokannya dicari. Lihat siapa colokannya? Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Colokkan ke ulama nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi langsung dari sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kok kita gaya, mau langsung ke Allah, jeblok. Seperti langsung mau megang, jeblok gak bisa. Harus lewat colokan, sambungan itu. Nah salah satu cara nyambung dengan Nabi Muhammad SAW adalah dengan banyak bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita banyak solawat pada Nabi Muhammad SAW, maka otomatis kita akan nyambung dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan dalam Maulid Simtud Durar ya. Di Simtud Durar itu disebutkan salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Habib Ali bersolawat dengan satu solawat yang solawat itu menyebabkan orang yang bersolawat ruhnya ittisal, yattasilu. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Ruhnya orang yang bersolawat ittisal, nyambung. Dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nanya, Habib, kok bisa orang yang solawat ruhnya nyambung dengan Nabi Muhammad SAW? Ini perlu dijelaskan atau enggak usah? Jelaskan ya, nyantai saja. Waktu kita unlimited kok. Iya, walaupun di limit, ya walaupun di limit sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, maknanya Allah mau menyiapkan malaikat khusus. Ya Allah menyiapkan malaikat khusus. Yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daftar nama seluruh makhluk Allah yang sudah dan yang akan lahir ila yaumil qiyamah. Kalau bahasa modernnya database. Ya
database. Orang yang punya database zaman sekarang ini, itu orang yang akan memenangkan bisnis dan segala hal. Kalau dia punya database, makanya ada pencurian database, ada penjualan database, ada orang yang ngumpulkan database. Untuk apa? Berbagai macam kepentingan. Nah ini Allah kasih satu malaikat, ya malaikat khusus yang oleh Allah Ta'ala dikasih database seluruh makhluk sampai hari kiamat. Lengkap dengan nama ayah dan ibunya, nama orang tuanya, lengkap. Setiap kali ada seseorang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, maka orang tadi database-nya akan muncul. Begitu kita misal saya Naufal bin Muhammad al-Idrus, ya Rabbi sholli ala Muhammad, sallu ala Nabi, Allahumma sholli alaihi. Begitu saya ngucap solawat, maka di alatnya malaikat entah bentuknya seperti apa, muncul Naufal bin Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman bin Husain, terus ya solawat pada Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat tadi menyampaikan pada Rasulullah SAW. Loh kenapa malaikat nyampaikan? Masa kanjeng Nabi suruh baca database, kamu tuh ya gimana sih? Ya masa suruh repot Rasulullah yang baca. Malaikat menyampaikan. Dan itu menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ya memuliakan orang yang bersolawat. Ya, Allah ingin memuliakan orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga namanya disebut malaikat, diperdengarkan di seluruh alam. Sehingga yang lain dengar, yang lain kenal. Kalau sekedar diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, mungkin yang lain tidak sempat tahu. Tapi malaikat ngomong, ya Rasulullah, fulan bin fulan, solawat dan salam kepadamu. Maka Rasul menjawab SAW, untuknya juga solawat dan salamku. Ya, untuknya juga solawat dan salamku. Bil makna seperti itu. Maka ketika orang ini bersolawat, yang dikirim itu apa? Rasa cinta. Yang dikirim adalah gerak hati. Yang dikirim adalah semangat ya untuk memberikan sesuatu pada Nabi Muhammad SAW. Saat itulah rohnya nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau itu terus menerus dilakukan, maka yang terjadi fayan basitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bi wa hubbih. Semakin besar orang itu rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi beda-beda setiap orang ya. Setiap orang beda-beda. Kok bisa Beb? Ya begini contohnya. Ustadz Is sama saya. Boleh ini, kita pakai contoh ini. Ustadz kita nih, Masya Allah. Boleh Is. Ustadz Is sama saya. Kemudian ada seorang janda sama Ustadz Is. Cuma contoh. Contoh ya, seorang janda telepon Ustadz Iis. Dan saya telepon Ustadz Iis. Pertanyaan saya Is, waktu kamu terima telepon tadi, hatimu rasanya lebih bergetar yang mana? Janda atau Habib Novel? Oh Habib Novel. Habib Novel. Mohon maaf ya Bu, saya pakai contoh begini biar masuk di kepala. Kalau enggak nanti enggak paham. Kenapa Ustadz Iis lebih merasa nyaman dan enak terima telepon saya? Karena rasa cintanya kepada saya itu besar. Sama janda tadi belum jelas karena belum ada hubungan apa-apa. Ya belum jelas, bahkan protektif. Ngeri gitu ya. Siapa ini dan lain sebagainya. Haram, dosa. Tapi dengan saya nyaman. Ya karena hubungannya teman, sahabat, guru dan lain sebagainya. Nyambung. Sehingga ketika terima telepon, ya hatinya itu enak rasanya. Apalagi misal saya ini donatur tetap. Kalau saya telepon transfer 200 juta. Kira-kira terima teleponnya enak atau enggak enak? Enak. Assalamualaikum Habib, Masya Allah. Terimanya lain, betul ya? Kenapa terimanya lain? Donatur tetap. Kalau telepon biasanya transfer 200 juta. Terimanya senang atau senep? Senang. Bergantung dari hatinya. Kalau hatinya besar cintanya, hatinya besar sayangnya, maka begitu nyambung hatinya merasakan nikmat. Begitu pula sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya siapapun muslim bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, saat itu dia lagi tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Masalahnya hatinya. Hatinya cintanya seberapa? Kalau cintanya kecil, ya sambungannya sesuai cintanya. Kalau cintanya besar, sambungannya sesuai cintanya. Maka dikatakan, fayan basitu fi qalbihi
nuru sirri ta'alluqi bi wa hubbih. Maka di hatinya akan terbentang ya cahaya hubungan ikatan cintanya dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau ikatan cintanya itu besar, maka hatinya akan semakin bercahaya dan menjadi sangatlah lapang. Kalau begitu, apa yang terjadi selanjutnya? Wa yuktabu biha bi inayatillah fi hizbih. Maka Allah akan memperhatikan orang ini. Ya, dikasih perhatian khusus orang tersebut. Dalilnya apa? Ini kan ucapannya Habib Ali Habsyi ya. Pasti orang nanya dalilnya apa nih, kok bisa buat pernyataan dia diperhatikan Allah. Dalilnya mana gitu. Kalau yang tadi semua udah pakai dalil ya. Sudah ya? Nah dalilnya ini mana? Dalilnya adalah ketika seseorang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, langsung Allah memberikan perhatian super khusus. Super khusus Allah katakan, siapapun yang solawat sama kamu, aku solawat kepadanya 10 kali. Jelas? Jadi dalilnya nyambung atau super nyambung? Super nyambung ya. Maka siapapun yang tadi solawat, siapapun yang bersolawat, dia sedang tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Hanya saja yang dia rasakan di hati, besarnya cahaya yang dia peroleh, yang masuk ke dalam hatinya, sesuai kapasitas cintanya. Contoh, pinjam handphone. Ya, tenang gak saya buka, aman. Ini handphone nih ya, handphone. Ini kalau saya cas, ya saya cas. Yang masuk kira-kira 1000 watt atau sesuai kapasitasnya. Jadi dia dapatnya itu walaupun listriknya besar, dapatnya besar atau kecil? Dapatnya kecil. Kenapa? Ya karena memang limit yang ada di perangkat ini hanya segitu, dibatasin. Kalau lebih hancur. Kalau lebih hancur. Betul ya? Walaupun sumber listriknya ini oke, tapi dibuat terbatas untuk kemampuannya menerima. Sumber nurnya Allah Ta'ala yang dititipkan pada Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasul SAW menyatakan, qala ya Jabiru innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Rasulullah berkata, wahai Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah ciptakan pertama kali di jagat raya ini adalah cahaya Nabi Muhammad SAW dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cahaya ini terus bergerak dan semakin hari semakin besar. Kenapa? Min nurih, dari cahayanya Allah. Ya, dari cahayanya Allah. Cahaya Allah itu sifatnya abadi dan semakin lama semakin besar. Maka cahaya Nabi Muhammad SAW bukan meredup, tapi semakin hari semakin terang. Dan cahaya ini kemudian masuk dalam hati orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Maka di hatinya diberi cahaya oleh Allah Ta'ala, sehingga dikatakan dalam satu riwayat yang lemah, seandainya cahaya hati muslim yang ahli maksiat dibuka oleh Allah Ta'ala, maka besarnya cahaya itu membuat matahari dan segala planet dan bintang menjadi redup karena terangnya cahaya kalimat syahadat yang ada di hati seorang muslim yang ahli maksiat. Bayangkan tuh, yang ahli maksiat aja cahayanya seperti itu. Tapi ya terus jangan kita begini, ya sudah mending maksiat terus. Kan begitu ya. Maknanya bukan seperti itu. Ini membahas masalah kapasitas cahaya. Nah, ketika seorang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, nyambung. Begitu nyambung ada transfer cahaya. Transfer cahaya ini besar kecilnya tergantung keran hati kita. Kalau kerannya itu besar, dibukanya, cahaya yang masuk juga akan besar. Lah kerannya itu apa? Al-mahabbah, cinta pada Nabi Muhammad SAW. Semakin cinta, semakin banyak cahayanya. Tapi sekecil apapun, nah kerennya di sini, sekecil apapun rasa cintanya, orang kalau sholawat pasti gerakan sholawat itu muncul karena rasa cinta. Betul ya? Ya, sekecil apapun Allah udah berjanji, siapa sholawat kepadamu, aku sholawat kepadanya 10 kali. Maka Habib Ali mengatakan, wa yuktabu biha, berkat sholawatnya tadi, maka dia dicatat, ditulis, dimasukkan dalam kelompok mana? Bi inayatillah, atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catat orang ini, masukkan orang ini fi hizbih, dalam kelompoknya Nabi Muhammad SAW.
Allahumma sholli alaihi.